Pemirsa Masindo TV, selamat berjumpa kembali dalam liputan demografi, di mana kami akan mengetengahkan kepada Anda bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang sangat layak dikunjungi di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Untuk liputan kali ini, kami akan perkenalkan mengenai bangunan megah di belakang saya, di mana ratusan wisatawan datang setiap harinya. Inilah The Palace of Independence. Bangunan ini sangat unik dalam sisi historis. Dia pertama didirikan pada abad 19, terutama pada sekitar tahun 1880-an oleh pemerintahan Prancis pada saat mereka memulai pemerintahan kolonialnya di Vietnam bagian selatan. Dikenal juga dengan nama Norodom Palace. Lalu pada tahun 1954, bangunan ini berganti fungsi menjadi pusat pemerintahan dari pemerintah Republik Vietnam Selatan. Dan bangunan ini pun berganti nama menjadi The Presidential Palace. Kejadian penting lainnya adalah pada tahun 1975, di mana perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan berakhir, dan gedung ini pun berubah lagi namanya menjadi Museum Unifikasi, atau disebut juga dengan Museum Istana Kemerdekaan atau The Palace of Independence. Itulah dari sisi historis. Bagi Anda yang menyukai arsitektur, bangunan ini juga cukup unik. Menurut informasi yang kami dapatkan, jika Anda melihat bangunan ini dari atas, maka dia akan menyerupai aksara Cina, yaitu Ji, yang berarti keberuntungan atau kebaikan. Di sisi depan juga menyerupai aksara Cina, terutama jika kita berkonsentrasi di bagian tengah atas, dia akan menyerupai aksara Ko, yang berarti mulut, di mana arsitek dari bangunan ini mengharapkan agar masyarakat atau warga negara memiliki kebebasan berpendapat dan berbicara. Di bagian depan terdapat lapangan luas dengan diameter kurang lebih 102 meter. Warna hijau tua biasanya dipilih untuk memberi kesan rapi dan juga memberi kesan relaksasi bagi para orang-orang yang berkepentingan untuk mengunjungi Istana Kepresidenan pada waktu itu. Kita lihat juga di sisi kiri gedung terdapat dua tank yang merupakan peninggalan bekas perang antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, di mana dua tank tersebut memasuki istana ini dan menandakan berakhirnya perang Vietnam dengan kemenangan di pihak utara. Nah pemirsa, kalau Anda memasuki museum ini, di dalam lebih banyak lagi terdapat hal-hal yang cukup menarik, terutama ruangan-ruangan yang berhubungan dengan aktivitas kepresidenan di Vietnam Selatan pada waktu itu. Sebut saja misalnya ruang pertemuan, ruang rapat kabinet, ruang kerja presiden, dan tentu saja ruang komando strategis bagi perang untuk Republik Vietnam Selatan. Terdapat juga ruang rekreasi di mana Anda akan dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh kepresidenan Vietnam di saat waktu senggangnya. Kita lihat di sini ada gedung biliar, ada juga barang-barang yang berhubungan dengan kegiatan permusikan. Jadi pemirsa, tunggu apa lagi? Silakan kunjungi tempat ini. Kita lihat di sana tiket office, di mana museum ini dibuka setiap hari, Senin sampai Minggu, mulai pukul 7:30 hingga pukul 4 pagi. Jika Anda membutuhkan jasa penjelasan, museum ini juga menyediakan tour guide dengan 5 bahasa, yaitu bahasa Vietnam, Inggris, Prancis, Mandarin, dan juga Jepang. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan kunjungi museum ini. Anda akan mendapatkan banyak hal yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Sekian dulu reportase demografi untuk kali ini. Reporter Putu Yudana dan Sugeng Indarsiwi melaporkan dari Nam Kyi Kong Nya, Kota Saigon, Vietnam. Terima kasih.